Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 17C. Sulastri tentu membunuhnya. Tidak, Paman. Saya mencegahnya dan kami membebaskannya, sesuai dengan yang telah kami janjikan ketika kami menawannya dan minta obat penawar. Ki Subali mengangguk-angguk. Bagus, memang kita harus memegang janji. Akan tetapi di mana Sulastri sekarang? Setelah kami berdua bebas, kami melanjutkan perjalanan dan setibanya di Kadipaten Cirebon, kami pergi menghadap Gusti Pangeran Ratu, Adipati Cirebon untuk menceritakan tentang kapal kumpeni itu dan tentang nama orang-orang yang menjadi antek kumpeni Belanda agar Kadipaten Cirebon siap menghadapi orang-orang berbahaya yang mengkhianati nusa dan bangsa itu. Ki Subali mengangguk-angguk. Tindakan kalian itu benar. Lalu bagaimana? Setelah mendengar laporan kami, Gusti Adipati lalu minta bantuan kami berdua untuk menangkap pemimpin gerombolan Munding Hideung yang mengacau di sekitar Gunung Careme. Sebagai seorang hamba Mataram yang mengemban tugas Gusti Sultan Agung untuk membantu daerah-daerah menghadapi kejahatan, saya menerima tugas itu dan Nimas Sulastri juga menyatakan sanggup membantu. Gusti Adipati senang mendengar bahwa Nimas Sulastri adalah putri Paman, karena katanya beliau sudah mengenal Paman. Ya, aku pernah mendalang di Kadipaten Cirebon. Kata Ki Subali mengangguk. Akan tetapi, lalu bagaimana kelanjutannya? Dalam suaranya terdengar kekhawatiran. Kami berdua pergi melakukan penyelidikan ke Gunung Careme, Paman. Kami berhasil menemukan sarang gerombolan yang dipimpin oleh Munding Hideung dan Munding Bodas dan terjadi pertempuran. Kami dikeroyok banyak anak buah gerombolan, akan tetapi Nimas Sulastri dan saya dapat merobohkan banyak di antara mereka. Bahkan Nimas Sulastri berhasil menewaskan Munding Bodas, akan tetapi sukar sekali Aji melanjutkan ceritanya mengenai malapetaka yang menimpa diri gadis itu. Akan tetapi apa, anak Mas Aji? Tanya Nyi Subali setengah berteriak. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilap-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Apa yang terjadi dengan anakku? Ketika itu Nimas Sulastri mengejar Munding Bodas ke puncak tebing. Saya sudah berseru dan berusaha mencegahnya, akan tetapi ia nekat mengejar dan berhasil memukul roboh Munding Bodas sehingga terjatuh ke bawah tebing yang curam. Akan tetapi pada saat itu, Nimas Sulastri dihujani anak panah oleh anak buah gerombolan. Saya melihat sebatang anak panah mengenai pundaknya dan Iya, mengapa? Ki Subali membentak dan wajah Isterina menjadi pucat sekali. Kenapa anakku Sulastri? Teriak wanita itu, bangkit berdiri. Aji menundukkan mukanya, tidak berani menentang pandang mata mereka dan berkata lirih. Iya. Terjatuh ke bawah tebing itu. Ai. Jerit melengking ini disusul robohnya tubuh Nyi Subali. Suaminya cepat merangkulnya sehingga wanita yang pingsan itu tidak sampai terbanting roboh. Dengan bantuan Aji, wanita yang pingsan itu lalu diangkat dan direbahkan di atas sebuah dipan. Biarkan saya menolongnya, Paman. Kata Aji dan dia segera memijit lekukan bibir atas tepat di bawah hidung Nyi Subali dan mengurut tengkuknya beberapa kali. Wanita itu siuman dan mengeluh lirih. Ia membuka mata dan segera teringat. Ia serentak bangkit dan memandang kepada Aji dengan mata terbelalak dan wajahnya pucat sekali. Anakku. Sulastri. Bagaimana dengan ia? Ia bertanya lirih dan suaranya yang gemetar itu sudah diselingi isak tangis. Saya cepat turun ke bawah tebing untuk mencarinya, saya hanya menemukan mayat Munding Bodas dan juga pedang Nogo Wilis milik Nimas Sulastri ditemukan orang-orang yang membantu saya. Nimas Sulastri lenyap tanpa meninggalkan bekas. Sulastri. Oh Allah, anakku. Nyi Subali menangis terseduh-seduh. Ki Subali segera bangkit menghampiri istrinya yang duduk di atas kursi sambil mengguguk dalam tangisnya. Dia meletakkan tangannya di pundak istrinya, menghiburnya. Tenanglah,
Ibune dan jangan putus asa. Bagaimanapun juga, belum ada buktinya bahwa anak kita tewas. Itu benar, Kanjeng Bibi. Saya sudah mencari, bahkan dibantu puluhan orang namun tidak ada tanda-tandanya bahwa Nimas Sulastri tewas di dasar tebing itu, masih besar sekali harapan dan kemungkinan bahwa ia masih hidup, Kanjeng Bibi. Ucapan dua orang laki-laki meredakan tangis Nyi Subali. Ia menyusut air matanya dan memandang kepada suaminya dengan sepasang mata yang kemerahan. Akan tetapi, kalau ia masih hidup, kemana ia pergi? Kenapa ia tidak menemui anak Mas Aji? Ki Subali tentu saja tidak mampu menjawab dan dia menghadapi Aji, berkata, "Anak Mas Aji, bukankah tebing itu tinggi sekali? Bagaimana mungkin Sulastri yang terjatuh ke bawah tebing itu dapat lolos dari maut? Memang tampaknya aneh sekali, Kanjeng Paman. Sesungguhnya, kalau menurut perhitungan akal kita, saya juga tidak dapat percaya bahwa orang yang terjatuh ke bawah tebing yang demikian curam dan tinggi, dapat lolos dari kematian. Munding Bodas yang terjatuh itu pun tewas dengan tulang patah-patah. Dia teringat akan tanda telapak tangan hitam di dada mayat Munding Bodas. Akan tetapi kenyataannya, tidak dapat ditemukan jenazah Nimas Sulastri. Karena itu saya yakin, Kanjeng Paman dan Kanjeng Bibi, bahwa Sulastri pasti masih hidup." Ucapan Aji yang penuh keyakinan ini menghidupkan harapan dalam hati suami istri itu. Akan tetapi bagaimana mungkin, anak Mas Aji? Tanya Ki Subali. "Paman Subali, apakah Paman percaya akan kekuasaan Gusti Allah yang mujizat?" Tanya Aji. "Tentu saja." "Nah, kalau benar demikian, mengapa Kanjeng Paman masih merasa sangsi dan heran kalau Nimas Sulastri tidak tewas, biarpun ia telah terjatuh ke bawah tebing? Kalau Gusti Allah menghendaki ia hidup, apa sukar dan anehnya bagi kekuasaan Gusti Allah untuk menyelamatkannya?" Ki Subali menghela napas panjang, hatinya merasa lega. "Maaf, aku yang bodoh, anak Mas. Aku hampir saja lupa bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Gusti Allah." "Andika benar, sekarang aku pun mulai merasa yakin bahwa anakku Sulastri masih hidup karena buktinya, andika tidak dapat menemukan jenazahnya, berarti ia belum tewas dan dengan mujizat dan ajaib Gusti Allah menolongnya. Akan tetapi, kalau Sulastri selamat, semoga Gusti Allah mengampuni kami dan menyelamatkan anakku, lalu di mana ia berasa? Kenapa ia menghilang tanpa meninggalkan jejak?" Tanya Nyi Subali yang kini telah menjadi tenang akibat ucapan-ucapan Aji dan Ki Subali. "Memang terjadi keanehan, Kanjeng Bibi. Saya sendiri juga merasa heran dan sama sekali tidak mengerti kemana Nimas Sulastri pergi. Akan tetapi, saya yakin bahwa ia selamat dan mungkin saja ada orang telah menyelamatkannya lalu ia pergi bersama penolongnya itu," kata Aji. "Mudah-mudahan dugaanmu itu benar, anak Mas Aji," kata Ki Subali penuh harapan. "Kanjeng Paman, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Paman." "Silakan, apa yang ingin Andika ketahui?" "Saya mendengar dari Nimas Sulastri bahwa gurunya bernama Ki Ageng Pasisiran. Di manakah beliau itu?" "Ki Ageng Pasisiran tinggal di sebuah pondok di pantai laut." "Mengapa Andika menanyakan hal itu?" "Begini, Paman. Saya melihat ada aji pukulan yang dilakukan Nimas Sulastri, dan aji pukulan itu saya kenal baik. Karena itu saya ingin bertemu dengan Ki Ageng Pasisiran itu. Biarlah nanti saya mencarinya di pantai." "Sebuah pertanyaan lagi, Paman. Apakah Paman mengenal seorang yang bernama Raden Banuseta, yang merupakan seorang tokoh persilatan terkenal di Kerajaan Galuh?" "Raden Banuseta? Tentu saja mengetahuinya, anak Mas. Dia adalah ketua cabang perguruan Dadali Sakti di Dermayu. Dulu, ketika Sulastri merengek minta belajar silat, hendak kumasukkan di perguruan silat Dadali Sakti, akan tetapi anak itu tidak mau dan berkeras minta agar menjadi murid Ki Ageng Pasisiran." Berdebar rasa jantung Aji mendengar ini. "Kanjeng Paman mengenalnya?" "Tidak mengenal secara pribadi, anak Mas. Aku tidak suka berkenalan dengan orang yang namanya dikabarkan sebagai orang yang tidak." "Ah, bagaimana kabarnya tentang Raden Banuseta itu, Kanjeng Paman?"
Dia terkenal angkuh dan sombong, suka mengandalkan kedikdayaannya dan bertindak sewenang-wenang, mengandalkan kedudukannya sebagai putra bangsawan. Kabarnya dia juga laki-laki mata keranjang yang suka merusak pagar ayu mengganggu anak bini orang. Dan itu masih belum seberapa, belakangan ini aku mendengar desas-desus bahwa dia berhubungan akrab dengan Kompeni Belanda. Benarkah itu? Belum ada bukti nyata, akan tetapi ketika ada kapal Belanda mengadakan pesta, dia pun termasuk salah seorang yang datang sebagai tamu undangan. Sejak itu didesas-desuskan bahwa Raden Banuseta itu membantu Kompeni Belanda, atau setidaknya ada hubungan dengan mereka. Girang hati Aji mendengar ini. Ternyata Raden Banuseta adalah seorang yang tersesat. Selain angkuh dan sombong, suka bertindak sewenang-wenang mengandalkan kedikdayaan dan kedudukannya sebagai putra bangsawan, mata keranjang dan suka merusak pagar ayu, juga dicurigai sebagai pembantu Kompeni Belanda. Alasan ini cukup baginya untuk menentang orang yang telah membunuh ayah kandungnya itu. Dia masih ingat akan ajaran Ki Tejo Budi. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kanjeng Paman, di manakah rumah perguruan Dadali Sakti itu? Di ujung jalan besar kota ini, dekat Gapura kota. Rumahnya besar dan pekarangannya luas. Semua orang tahu di mana rumah perguruan Dadali Sakti itu. Kata Ki Subali, sama sekali tidak tahu apa yang berada dalam hati Aji. Sekarang saya hendak mohon diri, Kanjeng Paman dan Kanjeng Bibi. Saya berjanji akan mencari keterangan tentang Nimas Sulastri, dan kalau sudah berhasil, akan saya kabarkan ke sini. Baik dan terima kasih atas semua berita yang Andika bawa tentang anak kami, juga terima kasih sebelumnya bahwa Andika akan mencarinya. Kata Ki Subali. Aji bangkit, memberi hormat lalu meninggalkan rumah orang tua Sulastri itu. Dari situ dia langsung pergi mencari rumah perguruan Dadali Sakti. Akan tetapi baru belasan langkah dia meninggalkan rumah keluarga Ki Subali, dia teringat akan pedang Nogowilis milik Sulastri yang masih dia bawa. Pedang itu sudah tidak ada sarungnya, dan hanya dia libat dengan kain dan dia selipkan di pinggangnya. Teringat akan ini, dia segera memutar tubuhnya dan kembali ke rumah Ki Subali. Suami istri itu masih berdiri di serambi depan, masih termenung memikirkan anak mereka. Melihat pemuda itu datang lagi, mereka menyambut. Andika kembali lagi, ada berita apa lagi, anak mas? Tanya Ki Subali penuh harap. Aji menghela napas, merasa iba kepada orang tua itu yang tentu saja merasa amat gelisah dan kehilangan putrinya tersayang itu. Dia mencabut pedang yang terbungkus kain itu lalu menyerahkannya kepada Ki Subali sambil berkata, Kanjeng Paman, saya tadi lupa untuk menyerahkan pedang ini kepada Paman. Terima pedang ini dan simpanlah, Paman. Ini adalah pedang milik Nimas Sulastri. Ki Subali menerima bungkusan pedang itu. Apakah Andika tidak memerlukannya, anak mas? Kalau Andika memerlukannya, bawa dan pakailah dulu. Terima kasih, Paman. Saya tidak memerlukannya. Sebaiknya Paman simpan saja dan Paman berikan kembali kepada Nimas Sulastri kalau ia pulang. Permisi, Kanjeng Paman dan Kanjeng Bibi. Aji berpamit lalu melangkah keluar lagi. Kini dia melangkah cepat menuju ke ujung jalan besar kota Deramyu. Setelah tampak pintu gerbang, dia bertanya kepada seorang laki-laki berusia 50-an tahun yang dia jumpai di jalan. Maafkan saya, Paman. Saya hendak bertanya. Laki-laki itu memandang kepadanya dan tersenyum. Orang muda, apakah yang hendak kau tanyakan? Wajahmu tampak demikian gembira. Tentu perkara baik yang akan kau tanyakan padaku. Diam-diam Aji terkejut. Dia berwajah gembira. Apa yang menggembirakan hatinya? Dia termangu, lalu berkata, saya hendak bertanya di mana rumah perguruan Dadali Sakti, Paman? Ah, perguruan Dadali Sakti. Tiba-tiba wajah orang itu tampak muram, alisnya berkerut dan pandang matanya tidak senang. Kiranya Andika orang Dadali Sakti? Aji menggeleng kepalanya. Kalau saya orang Dadali Sakti, tentu tidak akan bertanya di mana rumah perguruan itu, Paman.
Akan tetapi Andika hendak berkunjung ke sana tentu sahabat perguruan itu. Di sana tempatnya, itu yang pekarangannya luas. Setelah berkata demikian, dengan muka membayangkan ketidaksenangan hatinya, orang itu cepat melanjutkan perjalanannya, meninggalkan Aji. Aji masih berdiri termenung. Yang teringat olehnya dan masih berdengung dalam pendengarannya adalah ucapan orang tadi yang mengatakan betapa wajahnya tampak amat gembira. Kini harus diakuinya bahwa memang hatinya gembira sekali. Mengapa? Dia bertanya kepada diri sendiri dan dia menyadari bahwa kegembiraannya itu timbul ketika mendengar bahwa Raden Banuseta adalah orang jahat, bahkan mungkin menjadi antek kumpeni. Dengan demikian, maka terdapat alasan untuk menentangnya, bahkan membunuhnya. Padahal, keinginan ini memang selalu bersembunyi di dalam kalbunya, keinginan untuk membunuh Raden Banuseta, keinginan yang timbul karena dendam sakit hati, karena ayahnya telah dibunuh Raden Banuseta. Menyadari akan hal ini, Aji tertegun. Lalu ia memejamkan mata, hatinya berbisik. Duh Gusti, ampuni kiranya hati hamba yang lemah ini, yang dicemari dendam kebencian. Duh Eyang Tejo Budi, ampuni murid Eyang ini. Setelah menenangkan perasaannya, Aji membuka matanya dan memandang ke arah rumah berpekarangan besar yang ditunjuk orang tadi. Kini hatinya menjadi tenang, perasaan gembira yang menyembunyikan dendam itu pun tak terasa lagi. Dengan tenang dia melangkah menuju ke rumah besar yang berpekarangan luas itu. Kini dia yakin apa yang akan dilakukannya. Tidak, dia tidak sudi dipengaruhi dendam sakit hati karena terbunuhnya ayah kandungnya oleh Raden Banuseta. Dia tahu bahwa ayahnya dahulu juga membunuh ayah Raden Banuseta karena bangsawan itu menculik dan memperkosa istri pertama ayahnya sehingga wanita itu membunuh diri. Dendam mendendam, balas membalas yang tiada berkesudahan. Dia tidak boleh menambah mata rantai baru pada untayan mata rantai karma itu. Rantai balas membalas itu akan putus kalau dia tidak mendendam dan membenci. Dia akan menghadapi Raden Banuseta untuk menentang kejahatannya, bukan untuk membalas dendam. Di pintu pagar pekarangan itu dia berhenti. Di pekarangan itu tumbuh sebatang pohon jambu dan sebuah papan yang cukup lebar tergantung di dahan pohon. Papan itu warna dasarnya putih dan ada lukisan sepasang burung dadali, walet, hitam sedang bertarung di udara. Lukisan sepasang burung itu indah sekali dan di bawahnya terdapat tulisan. Perguruan Silat Dadali Sakti. Tidak salah lagi, inilah rumah perkumpulan Dadali Sakti itu dan Raden Banuseta adalah ketuanya. Dengan sikap tenang dia lalu mendorong pintu pagar itu sehingga terbuka dan dia melangkah memasuki pekarangan. Dua orang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, keduanya bertubuh tinggi besar dan berpakaian ringkas seperti yang biasa dipakai para pendekar silat muncul dari serambi rumah besar itu dan melangkah cepat menyambut Aji. Dari sikap dan wajah mereka, jelas tampak bahwa kedua orang itu merasa tidak senang dan menganggap kedatangan Aji seperti sebuah gangguan. Heh, Kisanak. Lancang benar kamu masuk ke pekarangan kami. Bentak seorang dari mereka yang berhudung pesek. Siapa kamu yang berani masuk tanpa izin ke sini? Bentak orang kedua yang berkumis tebal. Keduanya memandang Aji dengan mata melotot galak. Aji tersenyum sabar dan sikapnya tenang saja. Maafkan kalau kedatanganku ini mengganggu Andika berdua. Aku datang berkunjung untuk bertemu dengan Raden Banuseta. Melihat pemuda itu tidak kelihatan gentar oleh sikap bengis mereka dan mendengar dia ingin bertemu dengan Raden Banuseta, dua orang itu saling pandang dan tiba-tiba sikap mereka berubah. Si kumis tebal melintang bertanya, nada suaranya berbeda, menjadi ramah dan merendah, bahkan kalau tadinya menyebut kami kini Andika. Mohon tanya, siapakah nama Andika dan apakah Andika ini sahabat ketua kami Raden Banuseta? Melihat perubahan sikap mereka, tahulah Aji dengan orang-orang macam apa dia berhadapan. Orang-orang seperti ini biasanya suka menindas bawahan dan menjilat atasan. Kepada rakyat yang lemah mereka bertindak sewenang-wenang dengan kejam, akan tetapi kepada orang-orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa, mereka menjilat dan mencari muka.
Aku bukan sahabat Raden Banuseta, akan tetapi aku mempunyai keperluan penting sekali untuk bertemu dan bicara dengan dia. Karena itu harap Andika berdua suka melaporkan bahwa aku datang ingin bertemu dan bicara dengan dia. Kembali dua orang itu saling andang dan mereka bersikap ragu-ragu. Dapatkah Andika memberitahu kepada kami siapa Andika dan apakah keperluan dengan ketua kami itu, agar kami dapat melaporkannya kepada wakil ketua kami? Tanya yang berhidung pesek. Kenapa kepada wakil ketua? Aku ingin bicara dengan Raden Banuseta, ketua perguruan Dadali Sakti. Ketua kami sedang pergi, akan tetapi marilah Andika kami hadapkan kepada wakil ketua kami agar Andika mendapatkan keterangan lebih jelas. Kata si kumis tebal yang mulai menaruh curiga dan sengaja hendak membawa tamu itu menghadap wakil ketua sehingga atasannya itu yang akan mengambil keputusan. Aji yang memang bermaksud menyelidiki keadaan perguruan Dadali Sakti yang mempunyai nama buruk di Dermayu, yang kabarnya para anggotanya sudah bertindak sewenang-wenang, segera mengangguk menyetujui. Bukan hanya Raden Banuseta yang harus diselidiki dan ditentangnya, melainkan juga perguruan ini akan ditentangnya kalau memang benar suka bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat jelata. Baiklah, mari kita menghadap wakil ketua kalian. Katanya dan dia lalu mengikuti dua orang anggota Dadali Sakti itu memasuki rumah besar itu. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah Alap-Alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.